Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami dalam acara Talkshow Insan Tama Malam. Bersama saya Ustadz Ilham Wahyudi selaku Wakil Kepala Sekolah atau Koordinator Kesiswaan yang diamanahi selama tahun pelajaran 2020-2021. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah melangkah lebih dekat mengetahui tentang bagaimana HKS 2, pastinya ketika di masa pandemi. Pemirsa, telah bersama kita Ustadz Andika Bayusi. Beliau merupakan selaku Deputi Yayasan El-Himma Malang, dan beliau juga merupakan Kepala TPQ Insan Tama Malang dan Koordinator IT Insan Tama Malang. Ya, agar lebih meriah, langsung saja kita sapa Ustadz Andika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama Ustadz Andika lagi. Kabarnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana Ustadz juga sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Allah baik. Sebelum pandemi terus semangat ya. Iya, sama. Iya, pemirsa, di tengah kesibukan beliau, alhamdulillah kita sudah memiliki kesempatan untuk ber-talkshow tentang yang namanya kegiatan insidental di sekolah kita. Iya pemirsa, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, saya tanya kan, ya Ustadz Andika, siap. Kita kan melaksanakan HKS, ya. Maka kita perlu tahu HKS itu apa. Nah, menurut panjenengan HKS di sekolah kita itu apa sih dan bagaimana? Ya, HKS itu secara sederhana bisa kita definisikan sebagai hari kreativitas siswa. Ya, jadi hari di mana anak-anak Insan Tama, para juara, diberikan kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan kreativitasnya untuk mengikuti beberapa kegiatan yang sudah disediakan, yang sudah dirancang oleh panitia. Kegiatannya seru-seru, dan ini kalau di Insan Tama, secara landasan konsepsi pendidikannya mengadopsi teori integrated multiple intelligence. Jadi setiap manusia di dalam pandangan konsepsi pendidikan Insan Tama itu memiliki tujuan, ya. Jadi Allah SWT menciptakan manusia itu ada tujuannya, ya. Di mana tujuan pendidikan Insan Tama itu berusaha kuat untuk berkorelasi, ya, dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan tujuan penciptaan manusia. Ya, jadi secara definitif bahwa tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi Abdullah, ya, sebagai hamba Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Nah, itu adalah tugas yang pertama. Nah, ada pun tugas yang kedua, ya, tugas yang kedua itu adalah untuk menjadi khalifatul fil ardh. Ya, jadi kita diberikan tugas oleh Allah Ta'ala untuk memakmurkan bumi, ya, untuk memaksimalkan, menjaga kemakmuran bumi Allah Ta'ala ini, ya. Di bumi kan ada banyak, ya, ada daya alam, ya, ada tumbuhan, ada hewan, ya, dan berbagai macam ciptaan Allah Ta'ala. Nah, inilah kemudian dituntut peran spesifik dari masing-masing individu manusia. Nah, di Insan Tama itu untuk menggali potensi anak-anak, kelak mereka akan berkiprah di bidang apa, ya, untuk mengemban amanah sebagai khalifatul
hal itu. Nah, salah satunya kita gali di awal secara potensi-potensi mereka di beberapa kegiatan sekolah. Salah satunya di HKS ini. Nah, oleh karena itu di HKS ini kita mengadopsi teori integrated multiple intelligence. Ya, ada 8 kecerdasan ya yang ada dalam diri manusia. Nah, salah satunya dari kecerdasan itu ada namanya kecerdasan seni ya atau estetika. Nah, itulah yang akan menjadi topik di HKS 2 kali ini. Oh, keren sekali itu katanya ya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Dari kerennya itu kan pasti ada sejarahnya tuh ya. Oh iya betul. Sejarahnya itu kok bisa ada kegiatan sekeren ini? Oh iya, betul Ustaz. Jadi awal mulanya kalau tadi kita bicara konsepsi pendidikan Nusantama, jadi memang Nusantama berikhtiar kuat menghadirkan pendidikan dari hati, penuh cinta. Ya. Jadi kita ingin bagaimana menghantarkan anak-anak kita, membersamai anak-anak kita, tumbuh kembang fitrah dan bakat mereka sesuai dengan tahapan usia mereka. Nah, di usia-usia SD, salah satu kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan juga para ulama-ulama terdahulu, mereka itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sangat indah. Ya, mereka belajar di alam sebagaimana kita ya, belajar di alam ya, penuh dengan keindahan. Sepertinya sekolah kita dulu pekan kemarin atau beberapa pekan itu sudah melaksanakan HKS. Oh betul, itu HKS 1 kan. Oh, HKS 1. Berarti yang sekarang ini HKS 2. yang kedua. Oh. Iya. Kalau HKS 1 kemarin kan kita lebih fokus kepada menggali, mengeksplor potensi anak kita di bidang spasial. Ya, kan kemarin sebenarnya nggak hanya spasial aja sih ya. Anak-anak kan kemarin juga selain berpetualang ya di Santama Adventure, mereka berkeliling ke beberapa pos ya di sekitar rumah mereka, luar biasa. Jadi itu bisa juga mengetahui meskipun di masa pandemi mereka akan lengkap dengan protokol kesehatan ya, tetap menjaga, itu bisa melaksanakan HKS 1 dan melatih kecerdasan spasial mereka ya, mengenal jalan, arah ya, tetangga, kanan kiri, arah ke masjid dan arah rumahnya. Nah itu luar biasa kita sudah laksanakan kemarin. Nah hari ini atau beberapa pekan ini, beberapa hari ini kita akan menyelenggarakan HKS 2 saudara. Mau tahu nggak HKS 2 itu gimana? Nah, ini perlu ditanyakan lebih dalam. Oh iya betul. Tadi kan kita sudah mengetahui tujuan manusia. Nah, sekarang bagaimana sih Ustaz tujuan diadakannya kegiatan HKS 2 ini? Betul, ya. HKS 2 ini kita akan fokus pada kecerdasan estetika, keindahan yang itu tercermin dalam 3 kategori. Betul. Yang pertama adalah kita nanti akan mencoba menggali potensi anak-anak di bidang seni kriya ya, yaitu adalah anak-anak di SBDP ya, pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, di situ anak-anak nanti kita akan lihat bagaimana potensi mereka ketika berkarya di bidang SBDP. Ada lomba warnai, ada lomba poster ya, ada mengenai poster ya, oh ya, warnai gelas sendal kayaknya. Iya, lomba mewarnai dan ada lomba mewarnai, ada lomba poster dan yang lain-lain ya. Itu SBDP. Kemudian yang kedua ada kategori literasi. Nah, kalau kita lihat Ilham, sejak kecil atau sejak secara fitrah manusia itu mencintai keindahan. Ilham suka yang indah kan? Iya, indah ini. Iya, betul. Saya insya Allah indah. Iya, ini tampaknya indah ya. Indah, insya Allah. Insya Allah juga kita juga bisa menikmati keindahan di sekolah kita tercinta ya di Nusantara, luar biasa. Nah, karena kita itu secara fitrah mencintai keindahan, maka kita akan coba asah ya. Keindahan itu kan tidak hanya dari sisi fisik, gitu kan, gambar atau apapun itu ya. Nah, tapi keindahan itu juga dari sisi lisan. Verbal. Betul, verbal. Nah, di kecerdasan literasi itu nanti kita akan menggali potensi anak-anak khususnya di kecerdasan literasi baik itu tulisan maupun lisan. Nah, di situ banyak, ada lomba, di sana ada bercerita, mendongeng, ya betul, ada lomba mendongeng, ada lomba puisi, pantun. Nah, di literasi ini kita ingat Ilham bahwa
para sahabat dan juga para ulama-ulama terdahulu, para ilmuwan, selain mereka itu adalah menguasai ilmu sains, ilmu teknologi, mereka juga memiliki rasa sastra yang sangat tinggi. Sastra resmi. Dari iya betul ya, dari sisi lisannya, dari sisi sangat luar biasa, bagus hingga ya sopan santun dan berakhlak luar biasa. Sebagaimana Rasulullah sebagai ulul azmi akhlak yang mulia. Nah, ada juga yang ketiga Ustaz. Nah, kategorinya ada 3. Nah, yang ketiga seni Islami. Seni Islami itu iya betul ya. Jadi seni Islam ini semacam MTQ ya. Di sana ada lomba tahfidz, ada lomba tartil, ada juga lomba konten dakwah kreator. Wah, ini anak milenial cocok nih. Ya. Butuhkan ini ya. Nah, dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali perlombaan yang di sana juga mengasah kecerdasan, keindahan dari sisi secara keagamaan mereka, ya, secara kemampuan keagamaan mereka dari sisi Al-Quran. Kita ingatkan saja bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah penuh dengan nilai sastra, sangat indah. Nah, salah satunya di kategori yang 3. Kurang lebih demikian saja ya, AKS kali ini. Insya Allah. Jadi banyak sekali ya HKS, lomba-lomba di dalam HKS itu. Nah, dari banyaknya itu Ustaz ya, kan pasti yang namanya anak-anak tidak akan melakukan sendiri. Betul. Nah, terus ini pandemi ya. Iya, apalagi pandemi. Pasti ada peran-peran di sana, yaitu peran guru dan peran orang tua. Betul. Nah, itu bagaimana itu cara mensinkronisasikannya itu? Betul. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, pendidikan itu hak dan kewajiban utamanya adalah di orang tua. Ya. Jadi ada istilah home education ya, atau pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah itu bukan sebuah pilihan, tapi kewajiban. Nah, khususnya apa? Jadi orang tua itu memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan dasar, ya, fondasi-fondasi dasar kepada anak-anak sekalian. Ketika nanti sudah agak besar, nah di sana orang tua tidak memiliki kemampuan untuk yang lebih ya dalam ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu sains yang itu terbatas. Nah, itu namanya sekolah sebagai Pak. Nah, di AKS ini guru dan juga orang tua itu memiliki peran yang sangat vital saja ya. Jadi mereka guru dan orang tua kita harapkan untuk tidak hanya bertanya, Mas Mbak mau daftar apa? Mau daftar lomba azan, Ustaz? Nah, tidak hanya begitu, tapi guru dan juga orang tua melihat potensi, ya, melihat minat anak-anak, kira-kira passionnya di mana. Nah, iya betul. Nah, memang ini di masa SD itu belum sampai pada taraf yang spesifik kepada keahlian, belum, ya. Tapi kita dalam fase ini memberikan banyak aktivitas. Anak-anak ini boleh memilih banyak saat ini cabangnya ada 19 cabang. 19 cabang. Iya, ada 19 cabang lomba ya di HKS 2 ini. Ya, biasanya kan HKS itu ya 5 atau 8 lah maksimal ya. Ini edisi spesial pandemi kita hadirkan 19. Kita ingin membuka seluas-luasnya, harapannya nanti semua siswa bisa berpartisipasi. Nah, ketika mendaftar, peran guru dan orang tua itu tidak hanya ada yang anak tipenya ayah, bunda, abah, rumah ya mau daftar ini ya, ikut lomba ini, atau Ustaz anak mau daftar ini ya. Ada anak yang coba saja. Ada yang kemudian terserah deh mau daftarin apa gitu. Nah, jangan sampai dulu ya it's okay lah ya, mungkin orang tua melihat potensi. Oke, jadi Sadilham, nanti anak-anak sekalian ketika mau mendaftar itu harus sesuai dengan atau setelah diskusi dengan orang tua dan guru. Nah, guru nanti nggak hanya men-share dan begitu saja mengecek, tapi memastikan setiap anak-anak kita telah daftar sesuai dengan minat. Jadi ikutnya itu senang, bukan terpaksa. Nah, sesuatu kalau terpaksa kan nanti hasilnya nggak kan? Maksimal betul. Harus dari hati ya. Insya Allah kalau nanti orang tua melihat potensi anak kita dan mendaftar sesuai dengan potensi anak-anak, insya Allah nanti akan lebih menyenangkan. Nah,
terakhir ya Solehan terkait dengan peran orang tua. Nih orang tua nanti tidak hanya mendampingi Ananda selama proses lomba ini, tapi juga nanti akan insya Allah ada pembekalan ya untuk orang tua terkait bagaimana melihat potensi anak-anak kita, bakat anak-anak kita. Nah, insya Allah nanti kita akan sampaikan, nanti akan ada semacam talk show lanjutan ya setelah ini di acara selanjutnya bersama ayah bunda proses SD Sangga Malang. Nah, sehingga nanti juga kemarin kita juga baru rapat dengan proses, insya Allah nanti juga ada lomba untuk ayah bunda. Wah, di kegiatan betul di rangkaian ini ya. Jadi sama. orang tua itu harus melihat bagaimana gairah, bagaimana semangat anak-anak kita. Nah, nanti akan semacam buat portofolio ya, cerita bagaimana semangat anak-anaknya ketika mengikuti lomba yang diikuti dari S2 ini. Dan itu nanti juga kan di juri. Wah, ini akan juga diketahui diambil lombanya di situ. Wah. Jadi lombanya tidak hanya dilakukan oleh siswa saja. Betul. Ini juga ada andil orang tua itu ya. Iya betul. Masya Allah, keren sekali kan. Konsepnya keren dan lain-lain segalanya itu sudah Masya Allah tersistem. Jadi, dari diadakannya kegiatan tersebut, mulai dari sejarahnya, terus tujuannya, pasti di balik itu ada keinginan yang ingin dicapai, yang ingin dicapai atau kita sebut dengan dreams, harapan atau mimpi. Betul. Yang ingin dicapai itu apa itu kira-kira? Ya, jadi gini, HKS ini tidak sekedar lomba, ya. Kalau kita mau lomba tahfidz, lomba adzan, lomba literasi, lomba karya, prakarya itu banyak di mana-mana banyak. Ya, kalau hanya untuk katakanlah juara atau mendapatkan penyampaian, ya. Jadi Insantama itu adalah di level SD sekolah para juara, ya, menggali potensi mereka dan setiap anak-anak itu baik nanti menang maupun tidak itu tetap juara sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, boleh jadi yang dapat sertifikat, piala anak-anak tertentu ya, misalkan juara 1, 2, 3 misalkan. Tapi secara umum harapan kita orang tua dan guru nanti punya hal yang luar biasa yang itu harus dipegang. Itu adalah database setiap aktivitas anak-anak kita itu adalah berupa data. Ya. Penting ini bagi orang tua. Jadi nanti kelas 1 ikut ini, kelas 2 ikut ini, kelas 3 ikut ini, sampai kelas 6 itu harapannya nanti semakin setiap anak itu tahu siapa dirinya. Jadi kira-kira Allah Ta'ala itu memberikan potensi spesifik bagi dia itu, setiap individu manusia itu, anak-anak kita itu, di bidang apa kalah? Ada yang suka keindahan, ada yang suka spasial, ada yang suka nanti di numerical dan sebagainya. Itu akan nanti semakin aktif. Ya. Jadi harapannya, bagi orang tua dan sekolah ini adalah sebuah sarana untuk sinergi dalam pendidikan dan juga kita memiliki data terkait dengan perkembangan anak kita sehingga nanti ke depan sampai di lulus dari Insantama kita akan semakin jelas, semakin nanti SMP, SMA akan terlihat potensi prestasinya, peran dia sebagai khalifatul ard itu apa. Nah, itu. Ya. Berarti ada mimpi yang sangat tinggi yang dicapai ini, insya Allah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian talk show Talk Live Insantama Malang. Kita bertemu di talk live selanjutnya dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Andika selaku deputi, selaku kepala TPI dan koordinator IT yang mana sudah menjelaskan tentang HKS 2 ini. Dan pastinya beliau lah merupakan koordinator si acara dalam kegiatan HKS ini. Sehingga HKS ini berjalan dengan tersistem dan luar biasa. Untuk Ananda para juara dan tentunya juga orang tuanya juga merupakan para juara, selamat berlomba
di kegiatan ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di setiap kegiatan kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.